Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Pernah enggak panjenengan ketemu seseorang yang hidupnya kelihatan biasa saja, tapi jika diperhatikan, ada sesuatu yang berbeda? Orang yang tenang, tidak banyak bicara, tapi auranya bikin orang lain segan tanpa sebab. Kadang rezekinya seret, tapi di saat semua orang menyerah, dia justru bangkit dari bawah dan sukses besar. Nah, bisa jadi orang itu lahir di weton wagi. Weton yang satu ini memang misterius. Banyak orang salah menilai mereka. Dikira lambat, dikira tidak punya arah. Padahal mereka sedang menapaki jalan panjang menuju takdir besar yang sudah digariskan leluhur. Waga adalah jiwa-jiwa pilihan yang tidak lahir untuk meniru orang lain. Mereka datang membawa amanah, langit, takdir besar yang tidak selalu terlihat di awal kehidupan, tapi akan bersinar terang ketika waktunya tiba. Jadi kalau kamu lahir di hari wagi dan merasa hidupmu berat, sering disalahpahami, bahkan diremehkan, jangan kecil hati. Bisa jadi kamu sedang ditempa untuk menjadi manusia pilihan. Karena kata para sepuh, wage iku dudu wong cilik nanging titipan gegayuhan langit. Artinya wage bukanlah manusia biasa, melainkan penjaga harapan besar dari alam semesta. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas weton wagi yang memiliki takdir besar. Siap, mari lanjut. Sejak dulu para leluhur Jawa percaya bahwa orang wage bukanlah sosok biasa. Mereka membawa apa yang disebut beban cahaya, sebuah takdir besar yang disembunyikan di balik hidup yang tampak sederhana. Dalam pandangan spiritual, wage ibarat bara kecil yang nyaris padam. Namun ketika tiba waktunya, ia mampu menyala dan membakar langit dengan sinarnya. Cahaya itu bukan sekadar simbol keberuntungan, melainkan tanda bahwa orang wagi dipilih untuk membawa perubahan besar, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Namun perjalanan menuju cahaya itu tidaklah mudah. Pemilik weton wage sering terlihat tenang, bahkan pasif. Mereka bukan tipe yang haus perhatian atau kekuasaan. Dalam keramaian, wage lebih suka diam dan mengamati. Dalam perdebatan, mereka memilih menahan diri. Tapi di balik ketenangan itu, alam semesta bekerja dalam diam. Setiap langkah, setiap pertemuan, dan setiap keputusan kecil mereka sebenarnya sudah diatur oleh kekuatan yang tidak terlihat. Orang wage sering mengalami kejadian kebetulan yang tidak pernah benar-benar kebetulan. Misalnya tanpa rencana, mereka bertemu seseorang yang kelak membuka jalan rezeki. Atau tanpa disadari, mereka berada di tempat yang ternyata menjadi titik awal perubahan hidupnya. Semua itu adalah bagian dari naskah takdir yang sudah tertulis jauh sebelum mereka lahir. Mereka tidak mengejar keberuntungan, tapi keberuntunganlah yang perlahan mendekati mereka. Namun wagi jarang langsung menerima keberkahan besar itu. Sebelum pintu rezeki terbuka, hidup mereka sering penuh ujian. Banyak yang merasakan jalan hidupnya tertutup, peluang terasa sempit, bahkan sering disalahpahami orang sekitar. Kadang mereka dijauhkan dari keramaian, kehilangan teman, atau mengalami masa-masa sunyi yang panjang. Tetapi di mata para leluhur itulah proses penyucian batin. Alam sedang menyiapkan waga agar kuat menanggung cahaya besar yang akan datang. Sebab yang membawa amanah besar tidak bisa hidup di tengah kegaduhan dunia. Mereka harus menenangkan hati, menyelaraskan diri dengan alam, dan membersihkan batin dari hawa nafsu. Waga diajari untuk melihat dari jauh sebelum bertindak, untuk menahan sebelum bereaksi, dan untuk percaya bahwa waktu Tuhan tak pernah salah. Dari proses inilah mereka tumbuh menjadi sosok yang kuat tapi lembut, sederhana tapi berwibawa, tenang tapi penuh daya magis yang memancar tanpa disadari. Dan ketika waktu itu tiba, ketika langit menilai, wagi sudah cukup matang secara batin takdir, mereka bergerak cepat seperti badai. Rezeki yang dulu seret tiba-tiba mengalir deras. Orang yang dulu meremehkan kini menghormati. Pintu-pintu yang dulunya tertutup rapat terbuka lebar satu persatu.
Semua terjadi tanpa harus dipaksa, tanpa perlu kejar-kejaran. Sebab Wage hanya perlu tenang dan pasrah, karena alam sendiri yang akan menjemput keberkahan untuk mereka. Inilah rahasia pertama dari orang Wage, ketenangan adalah senjata mereka. Kesabaran adalah kuncinya, dan waktu adalah sekutunya. Saat yang lain sibuk mengejar dunia, Wage justru sedang menata hati. Dan ketika semua sudah lelah berlari, Wage berdiri tegak karena takdir mereka akhirnya tiba. Hidup orang Wage memang tidak pernah berjalan lurus. Sejak lahir, Rigdi seperti sudah diincar oleh takdir untuk ditempa melalui berbagai ujian batin. Bukan karena alam semesta ingin menghukum, tetapi karena jiwa Wage membawa cahaya besar yang tidak boleh tumbuh di tanah yang kotor. Dan cara semesta membersihkannya hanyalah dengan ujian. Ujian yang menguras hati, menguji kesabaran, dan menyingkap siapa mereka sebenarnya. Ujian pertama yang paling sering dialami Wage adalah rasa sepi dan kesalahpahaman. Mereka sering merasa tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Saat mereka tulus, orang lain justru curiga. Saat mereka diam, dikira sombong. Saat mereka jujur, malah disalahkan. Semua itu membuat banyak Wage menutup diri, hidup dalam dunia batinnya sendiri. Namun di balik kesunyian itu, mereka sebenarnya sedang belajar, mengenal diri, belajar memahami bahwa kekuatan sejati tidak datang dari pengakuan orang, melainkan dari keteguhan hati sendiri. Banyak pula Wage yang diuji lewat kehilangan. Ada yang kehilangan orang yang dicintai di saat hidup mulai membaik. Ada yang harus merelakan sesuatu yang sangat berharga demi kedamaian batin. Bahkan ada yang berkali-kali gagal padahal sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi sesepuh Jawa berkata, Wage ora bakal tiba, yen durung digegur dening wektu. Artinya, Wage tidak akan sampai pada puncaknya sebelum digembleng oleh waktu. Kehilangan dan kegagalan hanyalah cara langit membentuk keteguhan hati mereka. Namun ujian paling berat bagi orang Wage bukanlah penderitaan luar, melainkan perang batin di dalam dirinya sendiri. Wage memiliki sisi spiritual yang sangat kuat. Hatinya peka, pikirannya dalam, dan nalurinya tajam. Tapi justru karena itu mereka mudah terguncang oleh emosi, kekecewaan, dan rasa putus asa. Saat kecewa, Wage bisa menutup diri total dan menghilang dari dunia. Saat marah, doa mereka bisa berubah menjadi kutukan tanpa sengaja. Karena itu leluhur selalu berpesan, Yen Wage nesu, langit melu mendung. Bila Wage marah, langit ikut murung. Godaan bagi Wage datang dalam bentuk yang halus. Ujian kesabaran dan kerendahan hati. Ketika mulai berhasil, Wage sering diuji dengan rasa ingin diakui. Ketika mulai dihormati, muncul godaan untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Jika Wage tidak mampu mengendalikan batinnya, cahaya yang seharusnya menjadi berkah bisa berubah menjadi bara yang membakar dirinya sendiri. Itulah sebabnya banyak orang Wage yang hidupnya naik turun drastis, hari ini tenang, esok bergejolak, sebab mereka sedang berperang melawan egonya sendiri. Namun di balik semua cobaan itu, Wage sesungguhnya sedang disentuh langsung oleh tangan leluhur. Mereka diawasi, dijaga, dan diberi pelajaran lewat kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kadang lewat mimpi yang terasa nyata, kadang lewat firasat yang tiba-tiba muncul, kadang lewat suara hati yang seolah menegur, "Tenanglah, ini belum waktumu." Wage yang mampu mendengarkan bisikan-bisikan halus itu akan selamat dan tumbuh semakin kuat. Sebaliknya, Wage yang menolak, pelajaran batin akan terus berputar dalam lingkaran ujian yang sama. Mereka bisa merasa hidupnya berat, penuh beban, dan tidak kunjung membaik. Padahal bukan hidup yang mempersulit mereka, batin mereka lah yang belum siap menampung cahaya besar itu. Ujian batin Wage memang panjang, tapi di sanalah kunci takdir besar mereka disembunyikan. Saat mereka belajar menerima semua dengan ikhlas, menghapus dendam dan berdamai dengan masa lalu, maka tubuh dan jiwanya menjadi wadah yang bersih bagi energi langit. Dan di momen itulah, aura Wage mulai bersinar perlahan, memanggil keberkahan dari segala penjuru tanpa mereka sadari. Wage bukan ditakdirkan untuk hidup mudah, tetapi untuk menjadi kuat, dalam, dan penuh makna. Karena hanya jiwa yang pernah meneteskan air mata di dalam kesunyian yang mampu memahami makna sejati dari cahaya. Ada satu hal yang membedakan orang Wage dengan weton lainnya, yaitu kedekatannya dengan energi leluhur. Sejak lahir mereka sudah berada di bawah pengawasan roh penjaga keluarga, khodam leluhur, atau makhluk cahaya yang ditugaskan menjaga garis keturunan. Namun, yang menarik adalah energi ini tidak selalu langsung terasa. Ia bekerja diam-diam, seperti bayangan yang mengikuti langkah Wage kemanapun pergi, menuntun tanpa memaksa, mengingatkan tanpa suara. Orang Wage yang batinnya bersih,
biasanya mulai merasakan kehadiran energi leluhur ini pada fase hidup tertentu, seringkali setelah melewati ujian berat di bab sebelumnya, saat mereka mulai tenang, berhenti melawan takdir, dan menerima hidup dengan ikhlas, getaran halus mulai muncul, kadang lewat mimpi yang begitu nyata, di mana mereka bertemu sosok tua berjubah putih atau hitam, yang berbicara dalam bahasa yang tidak selalu dimengerti, tapi meninggalkan pesan kuat di hati. Tanda-tanda kehadiran energi leluhur juga bisa muncul lewat kejadian kecil yang tampak kebetulan, tapi sebenarnya tidak. Misalnya ada burung yang datang dan bertengger di jendela saat Wage sedang bingung mengambil keputusan penting, atau tiba-tiba ada bau kemenyan samar tanpa ada yang menyalakan, atau jam berdetak lebih cepat ketika mereka sedang berdoa dengan khusyuk. Semua itu adalah kode halus dari alam dan leluhur yang ingin berbicara. Kami ada di sini. Jangan takut, jalanmu sudah benar. Bagi sebagian orang fenomena itu menakutkan, tapi bagi Wage yang peka, mereka justru merasakan kedamaian luar biasa. Karena di momen itulah mereka tahu hidupnya tidak sendiri. Ada kekuatan besar yang menjaga, menuntun, bahkan menegur dengan lembut jika mereka mulai salah arah. Kadang energi leluhur juga hadir lewat orang asing. Misalnya seseorang yang tiba-tiba datang menolong, memberi nasihat lalu menghilang tanpa jejak. Itulah cara semesta bekerja untuk memastikan Wage tidak keluar dari garis takdirnya. Namun energi leluhur tidak selalu lembut. Saat Wage keras kepala melanggar batas atau mengabaikan suara hatinya, mereka bisa ditegur secara gaib. Bisa lewat mimpi buruk berulang, sakit yang tak kunjung sembuh tanpa sebab medis, atau rumah yang terasa berat dan tidak nyaman. Itu semua adalah tanda bahwa leluhur sedang memanggil yang meminta Wage untuk kembali menyucikan batin, memperbanyak doa, atau menebus kesalahan lewat sedekah dan pengampunan. Salah satu ciri khas orang Wage adalah intuisi tajam yang seringkali menakjubkan. Mereka bisa merasakan sesuatu akan terjadi bahkan sebelum itu benar-benar terjadi. Misalnya tiba-tiba gelisah menjelang kabar duka, atau bermimpi tentang air sebelum datang hujan besar dalam hidupnya. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bentuk komunikasi antara jiwa Wage dengan alam tak kasat mata. Leluhur Jawa kuno percaya bahwa orang Wage memiliki telinga batin yang bisa mendengar panggilan halus dari dimensi leluhur. Tapi kemampuan ini hanya aktif jika mereka hidup dengan hati yang bersih. Bila Wage mulai sering berbuat salah, menzalimi orang lain, atau dipenuhi rasa iri, maka pintu komunikasi itu akan tertutup. Sebaliknya, jika mereka menjaga niat dan keseimbangan batin, maka energi leluhur bisa benar-benar hadir bahkan dalam wujud nyata. Ada kisah dari para sesepuh, seorang Wage yang setiap malam Jumat sering mencium wangi bunga melati padahal tak ada pohonnya di rumah. Antakstu. Ternyata itu tanda bahwa leluhurnya datang menengok, membawa berkah rezeki dan perlindungan. Ada pula Waish yang bermimpi diberi pusaka oleh sosok berjubah dan beberapa hari kemudian menemukan peninggalan lama milik kakeknya yang hilang puluhan tahun. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bentuk warisan gaib yang diturunkan melalui getaran spiritual. Pertemuan dengan energi leluhur bukan sekadar peristiwa mistis, tetapi momen kebangkitan jiwa. Karena pada titik itu, Wage akhirnya sadar bahwa takdirnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk meneruskan doa amanah dan cahaya keluarga yang telah hidup jauh sebelum mereka lahir. Dan ketika koneksi itu terbuka, Wage tidak lagi berjalan sendirian. Setiap langkahnya menjadi doa, setiap keputusannya dijaga, dan setiap perjuangannya menjadi bagian dari perjalanan besar leluhur yang sedang menulis kisah melalui dirinya. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika dari orang yang lahir di weton. Mereka mungkin tidak selalu cantik atau tampan secara rupa, tapi ada magnet yang membuat orang sulit melupakan kehadirannya. Inilah yang disebut oleh para sesepuh Jawa sebagai aura pangrungu, jiwa pancaran energi batin yang berbicara tanpa kata-kata. Ketika Wage menatap seseorang, matanya membawa ketenangan, tapi juga kekuatan yang misterius. Banyak orang yang mengaku merasa nyaman berada di dekat mereka, namun dalam waktu bersamaan juga merasa seolah-olah terbaca jiwanya. Wage memang memiliki kemampuan alami untuk merasakan isi hati orang lain, bahkan tanpa perlu banyak bicara. Tatapan mereka dalam, lembut, tapi bisa menembus lapisan kepura-puraan. Karena itu banyak orang datang curhat, meminta nasihat, atau sekadar mencari ketenangan di dekat mereka. Namun aura mistis Wage bukan hanya tentang ketenangan. Di dalam diri mereka tersimpan energi pengikat batin yang kuat. Sekali Wage tulus mencintai seseorang, energi itu melekat seperti doa yang sulit terputus.
Bahkan ketika jarak dan waktu memisahkan, tak heran. Banyak orang yang pernah dekat dengan Wade merasa sulit melupakan meski hubungan sudah lama berakhir. Mereka seperti dihantui kenangan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah ada tali halus yang tetap menghubungkan jiwa mereka di alam bawah sadar. Sesepuh dulu sering berkata, "Yan waga wis nyandhang rasa, bakal dadi pangreka nasib wong liya." Artinya ketika Wade benar-benar menaruh hati, ia bisa menjadi pengubah nasib bagi orang yang dicintainya. Doa mereka membawa daya cipta. Ketulusan mereka bisa membuka pintu rezeki orang lain. Tapi jika dikhianati atau disakiti, doa waga bisa menjadi pedang tajam yang diam-diam menegur pelaku, lewat cara halus namun menyakitkan. Inilah sebabnya leluhur selalu memperingatkan. Aja gawe susah ati wong wage, sebab sing ngrekso dudu manungso. Jangan sakiti hati orang wage, sebab yang melindungi mereka bukan manusia. Selain itu aura mistis, wage juga sering terlihat lewat energi spiritual yang memancar tanpa sengaja. Di antara kerumunan mereka bisa menarik perhatian tanpa berusaha. Saat berbicara, suara mereka lembut tapi mengandung kekuatan yang membuat orang lain diam mendengarkan. Banyak pemilik weton wage yang cocok menjadi pemimpin spiritual, penyembuh pembimbing, atau seseorang yang memberi pencerahan lewat kata-kata dan perbuatan kecil. Namun daya mistis wage memiliki dua sisi. Bila hati mereka bersih dan tenang, aura itu menjadi cahaya penyembuh. Tapi bila batin mereka gelap karena amarah, iri, atau dendam, energi itu bisa berubah menjadi bayangan yang menakutkan. Bukan bagi orang lain saja, tapi juga bagi dirinya sendiri. Karena itulah, WG harus menjaga pikirannya dengan sungguh-sungguh, sebab kata-kata mereka adalah mantra, dan doanya adalah kunci pembuka langit. Sekali keluar dari hati yang penuh emosi, bisa menjadi kenyataan yang sulit diubah. Ciri khas lainnya, WG sering disukai oleh makhluk halus dari golongan baik. Mereka melihat WG sebagai penjaga keseimbangan energi di bumi. Itu sebabnya banyak orang WG yang suka merasa ada yang mengikuti, atau rumahnya terasa ramai meski sendirian. Tapi jangan takut, selama WG menjaga kebersihan niat dan rajin berdoa, makhluk-makhluk itu bukan gangguan, melainkan pengawal takdir yang bertugas memastikan WG tidak tersesat dalam gelapnya dunia. Ada pula kisah mistis yang sering muncul di kalangan WG. Kadang, tubuh mereka mengeluarkan aroma wangi tanpa sebab, terutama saat mereka sedang berdoa atau merenung dalam kesedihan. Itu dipercaya sebagai tanda energi, leluhur sedang menyelimuti, dan mengangkat doa mereka langsung ke langit. Dalam kondisi tertentu, WG bahkan bisa menjadi perantara pesan spiritual. Tidak untuk meramal, tapi untuk memberi pengingat bagi orang yang kehilangan arah. Semua ini membuat WG terlihat misterius di mata orang lain. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk didengar, tidak perlu berusaha keras untuk dihormati. Karena yang membuat orang menghargai WG bukanlah apa yang mereka miliki, melainkan apa yang mereka pancarkan dari dalam jiwanya. Dan inilah daya pemikat sejati yang tidak bisa ditiru siapapun. Kekuatan batin yang berasal dari kesunyian, doa, dan restu leluhur. Aura mistis WG bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijaga. Karena semakin bersih hati mereka, semakin terang cahaya yang keluar. Dan semakin terang cahaya itu, semakin luas pula pengaruh baik yang mereka berikan bagi dunia di sekitarnya. WG bukan sekadar manusia yang diam. Mereka adalah lentera kecil yang mampu menenangkan badai di hati siapapun yang berada di dekatnya. Sahabatku yang dirahmati Gusti Allah, setiap weton memiliki garis nasibnya sendiri, dan bagi mereka yang lahir di bawah naungan WG, jalan itu penuh tikungan tajam dan kabut misteri. Tapi justru di sanalah letak keagungan hidup mereka, karena WG tidak ditakdirkan untuk sekadar hidup, melainkan untuk bangkit. Kebangkitan WG bukan perkara mudah. Setelah melewati ujian batin godaan dunia, dan perjumpaan dengan energi leluhur yang mengguncang jiwa, WG mulai menyadari bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan. Mereka dituntun untuk menemukan pintu takdir, sebuah titik balik dalam hidup di mana arah kehidupan berubah total. Tanda-tanda menuju kebangkitan ini biasanya muncul lewat kejadian yang terasa tidak biasa. Bisa berupa mimpi berulang yang penuh simbol, angka atau tanggal tertentu yang terus muncul dalam kehidupan mereka, atau pertemuan misterius dengan seseorang yang membawa pesan tanpa disadari. Banyak WG yang mengalami fase sunyi besar, masa di mana segalanya tampak berhenti, namun justru itulah momen ketika semesta sedang memutar roda keberuntungan. Dalam fase ini WG sering merasa gelisah tanpa sebab, hatinya seperti ditarik untuk melakukan sesuatu tapi belum tahu apa. Ia mulai tertarik pada hal-hal spiritual, mulai rajin berdoa, berpuasa, atau menyepi, dan tanpa sadar, itu semua adalah panggilan jiwa untuk
menyelaraskan diri dengan takdir besar yang menunggunya. Leluhur sering menuntun Wage lewat intuisi yang kuat. Kadang muncul dorongan aneh untuk pergi ke suatu tempat, bertemu seseorang, atau meninggalkan sesuatu. Bagi Wage yang peka mengikuti tanda-tanda, ini bisa membuka jalan rezeki dan kejayaan yang selama ini tertutup. Tapi bagi yang mengabaikannya, jalan itu bisa tertunda hingga waktu yang lebih lama. Saat Wage sudah mulai selaras dengan getaran semesta, segalanya bergerak cepat. Rezeki yang dulu tersendat mulai mengalir deras. Hubungan yang dulu dingin mulai mencair. Orang-orang yang dulu menjauh, kini datang membawa kerjasama, peluang atau bantuan tak terduga. Seolah langit membalas semua kesabaran Wage dengan limpahan berkah dari segala arah. Namun kebangkitan Wage tidak hanya soal materi. Ini juga tentang kebijaksanaan batin. Mereka mulai memahami makna sejati dari hidup, bahwa kekayaan bukan hanya emas dan harta, tapi juga ketenangan jiwa dan kemampuan memberi manfaat bagi sesama. Wage yang telah terbuka mata batinnya menjadi sosok yang lembut tapi berwibawa, rendah hati tapi disegani, karena energi dalam dirinya kini sudah menyatu dengan aliran takdir ilahi, dan dari sinilah muncul cahaya Wage yang sejati. Cahaya yang dulu redup kini menyala terang, membimbing banyak orang di sekitarnya. Dalam diam, Wage menjadi penuntun, peneduh dan pelindung. Tak lagi mencari pengakuan, karena alam sudah memberinya kedudukan terhormat di sisi langit. Sahabat, jika kamu lahir pada pasaran Wage dan kini merasa hidupmu penuh ujian, jangan takut. Itu bukan tanda kamu kalah. Itu pertanda bahwa semesta sedang menyiapkanmu untuk naik derajat. Karena dalam setiap luka Wage, tersimpan jalan menuju cahaya. Dan ketika waktunya tiba, Wage akan bangkit sebagai pribadi yang tidak hanya diberkahi rezeki, tapi juga kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa. Jika kamu merasakan getaran dalam hati saat membaca ini, percayalah itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan dari takdirmu sendiri. Wage tidak akan dibiarkan tenggelam dalam gelap selamanya, sebab pada akhirnya, langit akan menepati janjinya, bahwa setiap Wage akan bersinar pada waktunya, menjadi cahaya bagi dunia yang pernah menutupinya. Sahabat spiritual, setelah kita menelusuri kisah panjang tentang Weton Wage, kini tibalah kita di ujung. Perjalanan di titik di mana semua misteri bertemu dan membentuk satu pemahaman besar. Hidup orang Wage bukan kebetulan. Segala yang mereka alami, entah itu kesedihan, kesepian, keberuntungan atau keajaiban, semuanya adalah bagian dari rencana besar yang sudah ditulis di langit. Jauh sebelum mereka lahir, orang Wage tidak diciptakan untuk hidup cepat. Mereka bukan tipe yang sukses dalam sekejap. Bukan pula yang beruntung tanpa usaha. Jalan mereka selalu berliku, penuh persimpangan, dan seringkali membuat mereka bertanya-tanya, kenapa hidupku berbeda dari orang lain? Tapi disitulah letak keistimewaan Wage. Mereka tumbuh di antara kesunyian, ditempa oleh kesabaran dan dipahat oleh waktu. Leluhur Jawa percaya bahwa roh Wage membawa cahaya tersembunyi. Cahaya itu tidak langsung bersinar terang, karena dunia belum siap menerima terangnya di awal. Maka alam menutupnya dengan tirai cobaan, agar sang pemiliknya belajar mengendalikan diri, memahami arti keheningan, dan menghormati proses. Dan setelah mereka kuat, cahaya itu mulai muncul perlahan, lalu menerangi banyak hati di sekitarnya. Itulah kenapa banyak orang yang awalnya memandang remeh Wage, kemudian tertegun ketika melihat perubahan mereka. Yang dulu miskin, tiba-tiba hidup berkecukupan. Yang dulu disisihkan justru menjadi penopang bagi banyak orang. Yang dulu dianggap lemah menjadi pelindung yang menenangkan. Namun Wage sejati tidak pernah membalas dengan kesombongan. Mereka tahu segalanya datang dari restu leluhur dan izin Tuhan. Mereka lebih memilih diam dan berbuat baik karena mereka paham, semakin tinggi ilmu dan keberuntungan seseorang, semakin rendah hati ia seharusnya. Satu hal penting yang perlu diingat, Wage bukanlah weton yang bisa disalahgunakan energinya. Jika mereka tergoda untuk menggunakan karunia batin mereka untuk hal negatif, membalas dendam, iri, atau menghancurkan orang lain, maka energi itu akan berbalik menjadi beban. Leluhur mereka akan menegur, kadang lewat kehilangan besar, kadang lewat keheningan panjang yang membuat batin gelisah. Sebab kekuatan Wage bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyembuhkan. Bukan untuk berkuasa, tapi untuk menenangkan. Bagi Wage yang sadar akan jati dirinya, dunia menjadi tempat belajar yang indah. Setiap luka menjadi pelajaran, setiap pertemuan membawa makna, dan setiap kehilangan justru membuka ruang untuk rezeki baru. Mereka memiliki kemampuan alami untuk membaca tanda-tanda kehidupan, entah lewat mimpi, bisikan hati, atau pertemuan misterius yang membawa pesan gaib.
Tapi semua itu hanya bisa dirasakan ketika hati mereka bersih dan pikiran mereka tenang. Maka jika kamu lahir di Weton Weg, berhentilah meragukan dirimu. Jangan takut menjadi berbeda. Jangan kecil hati ketika kamu harus berjalan sendirian, karena Wage memang ditakdirkan untuk melangkah di jalur sunyi, sebelum akhirnya berdiri di puncak yang tinggi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.